Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Renungan firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita di malam hari ini, yaitu dari kitab Keluaran pasal 16 yang dimulai dari ayat 25 hingga ayat 31. Baik, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan, kita berdoa. Puji syukur, terima kasih kepadamu Tuhan, atas lawatan kasih setia Tuhan, yang terus menuntun menyertai kehidupan kami, sehingga kami Tuhan boleh melewati hari ini, boleh melaksanakan setiap aktivitas pekerjaan pergumulan hidup kami. Sungguh pun Tuhan, masih banyak hal yang terlewati, yang tidak terselesaikan. Namun kami yakin dan percaya bahwa kasih Tuhan yang terus menolong, memampukan kami untuk melanjutkan pergumulan hidup kami. Terima kasih Tuhan di malam hari yang indah ini, ketika Tuhan berkenan dalam keluarga kami. Sebelum kami Tuhan melewati malam hari ini, kami memohon pertolongan kekuatan Tuhan melalui firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, berkati keluarga kami. Persiapkan akal budi serta pendengaran kami. Dan bukakan hati kami Tuhan untuk menerima setiap kebenaran firman-Mu. Dan kami memohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa menuntun membimbing kami untuk menghayati, meneladani, serta melakukan firman-Mu di tengah-tengah proses kehidupan kami. Hamba-Mu juga Tuhan yang terbatas. Tuhan berkati, Tuhan berikan hikmat-Mu dan mampukan melalui Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang disuarakan hamba-Mu, bahwa itu benar-benar firman yang hidup, yang seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah Engkau Bapa, bahwa kami anak-anak-Mu, keluarga Tuhan, telah siap sedia untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, marilah berdiri untuk membacakan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, yaitu kitab Keluaran pasal 16 yang dimulai dari ayat 25 hingga ayat 31 yang menyatakan, selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini adalah Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti itu tidak ada pada hari itu. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Perhatikanlah, Tuhan telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6 Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing, seorang pun tidak boleh keluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Umat Israel menyebutkan namanya mana
Warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya seperti rasa kue madu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Salam, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Semoga Bapak Ibu dan keluarga dalam keadaan sehat, sukacita, tanpa kurang sesuatu apapun di dalam memuji, memuliakan nama Tuhan melalui ibadah keluarga di malam hari ini. Tema renungan firman Tuhan bagi kita Bapak Ibu yaitu jangan abaikan ketaatan. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa dipungkiri, sebagai manusia, saya juga Bapak Ibu, seringkali kita merasa tidak puas dalam kehidupan ini. Banyak orang yang merasa tidak puas, tidak cukup dengan keadaan hidupnya. Selalu saja merasa kurang, dan terus kurang. Rasa tidak puas dan tidak cukup inilah Bapak Ibu yang dapat menyerumuskan seseorang ke dalam masalah. Contoh masalahnya Bapak Ibu terjerat dalam hutang piutang. Seringkali berhadapan dengan kasus hukum, bahkan jatuh dalam tindakan kejahatan. Bapak Ibu Saudara, mari kita melihat, kita bayangkan, kalau kita merasa puas dan merasa cukup dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, kita pasti akan merasakan ketenangan dan selalu memiliki rasa syukur dan sukacita. Tetapi kalau kita merasa tidak puas, merasa tidak cukup dalam hidup kita, apa yang diberikan Tuhan kepada kita, dapat kita dipastikan bahwa kita jauh dari yang namanya damai, sejahtera, dan sukacita. Jauh dari Tuhan, Sang Pemberi kehidupan, Sang Pemberi berkat. Bahkan kita tidak taat lagi kepada perintahnya dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bacaan firman Tuhan di malam hari ini mengajak kita untuk menyimak pertanyaan Tuhan kepada Musa. Berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Pertanyaan Tuhan ini, Bapak Ibu, dilatar belakangi oleh sikap bangsa Israel yang menolak perintah Tuhan ketika bangsa Israel berada di padang gurun Sin. Setelah bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, krisis kehidupan dialami mereka selama berada di padang gurun Sin. Kita bisa membaca dan melihatnya Bapak Ibu di Keluaran pasal 16 ayat 1 hingga ayat 3.
Kelaparan menjadi krisis yang mereka alami dengan ketiadaan persediaan daging dan roti yang memadai, membuat bangsa Israel ini mengeluh dan bersungut-sungut atas keadaan yang mereka alami. Bangsa Israel ini, Bapak Ibu, menyalahkan Musa dan Harun. Bukan hanya menyalahkan Musa dan Harun, tetapi menyalahkan Tuhan juga. Mungkin juga Bapak Ibu, kalau kita berada di posisi bangsa Israel ini, kita tentunya akan berperilaku sama dengan bangsa Israel ini. Pasti kita mengeluh, bersungut-sungut. Karena apa Bapak Ibu? Karena sifat manusia yang masih dikendalikan oleh hawa nafsu, keinginan. Akan tetapi Bapak Ibu, biarpun bangsa Israel ini mengalami krisis kelaparan, tetapi kasih setia Tuhan tetap memelihara dan menjamin kehidupan mereka. Kita lihat Bapak Ibu di ayat 4. Tuhan berfirman kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak." Roti yang dimaksud Bapak Ibu adalah manna. Seperti yang kita baca tadi di ayat 31, bahwa manna itu berbentuk seperti ketumbar. Warnanya putih dan memiliki rasa seperti kue madu. Kita perhatikan Bapak Ibu dalam ayat 4 ini. Meski Tuhan mengabulkan permintaan bangsa Israel ini, namun ada sebuah pesan penting dari Tuhan kepada bangsa Israel. Agar mereka memungut manna tersebut dengan secukupnya saja. Tetapi mereka, bangsa Israel ini, tetap merasakan tidak puas, merasakan tidak cukup. Sehingga Tuhan pun marah. Kita lihat di ayat 13. Tuhan pun kembali menurunkan burung puyuh sambil menutupi perkemahan mereka. Lagi-lagi bangsa Israel ini Bapak Ibu tidak mau mendengarkan perintah Tuhan. Mereka pun mengambil serta menyimpan sebanyak-banyaknya persediaan makanan yang ada. Sehingga makanan itu busuk dan berulat. Bisa kita melihat Bapak Ibu bahwa hal yang dilakukan oleh bangsa Israel ini Bapak Ibu menunjukkan sesuatu bahwa yang berlebihan itu tidaklah baik. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam bacaan kita di ayat 25 hingga ayat 26, bangsa Israel menolak perintah Tuhan untuk tidak memungut manna pada hari ke-7 atau hari Sabat. Di mana Bapak Ibu kita tahu bersama bahwa hari Sabat itu adalah hari yang dikhususkan bagi Tuhan. Hari perhentian. Kalau kita membaca, melihat ayat selanjutnya, kita akan menemukan bahwa Tuhan setiap pagi menurunkan manna kepada bangsa Israel sebagai kebutuhan mereka sehari-hari secara konsisten berlangsung selama 40 tahun.
Dari sini kita melihat Bapak Ibu, bahwa Tuhan menunjukkan kasih setianya kepada umatnya. Menunjukkan bukti cinta kasihnya kepada setiap umatnya. Akan tetapi karena kurang bersyukur dan merasa segala yang mereka miliki tidak cukup, maka beberapa dari antara bangsa Israel ini tetap mencoba melakukan apa yang telah Tuhan larang. Dan akhirnya mereka tidak menemukan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa, Bapak Ibu. Kita melihat bangsa Israel ini, Bapak Ibu, mengabaikan perintah Allah. Tuhan hendak melihat sikap umatnya, sikap bangsa Israel ini yang masih ragu, bahkan tidak percaya kepada perkataan dan perintah Tuhan. Apalagi dalam kondisi terdesak, membutuhkan makanan, mereka menolak perintah Tuhan. Bahkan mereka tidak membangun persekutuan dengan Tuhan. Karena apa? Karena rasa tidak cukup akibat hawa nafsu, keinginan yang besar. Dan di sini juga kita melihat Bapak Ibu, Allah ingin bangsa Israel ini sadar dan taat kepada Allah. Seperti tema khotbah kita di malam hari ini, jangan abaikan ketaatan. Sebab dari ketaatan itulah Bapak Ibu membuat pribadi setiap kita dan bangsa Israel tidak gegabah untuk menjalani kehidupan ini. Kita harus membangun persekutuan bersama Allah melalui ibadah. Tentunya ketika kita membangun persekutuan dengan Allah, kita akan melihat bahwa pemeliharaan dan berkat Tuhan selalu ada. Selalu berkecukupan, bahkan berlimpah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, membangun ketaatan dengan Tuhan akan membuat seseorang dapat bersyukur dengan apa yang dimilikinya. Dalam keadaan krisis sekalipun, iman kita akan mendorong kita melihat betapa baiknya Tuhan itu. Betapa baiknya penyertaan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Besar kecil berkat yang diberikan Tuhan kepada kita, baik melalui rezeki, kesehatan keluarga, dan lain sebagainya. Kita harus tetap bersyukur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup yang kita jalani saat ini bukanlah hidup yang mudah, bukanlah hidup yang gampang. Yang namanya hidup Bapak Ibu, pasti ada tantangan berat yang diperhadapkan kepada kita. Apalagi di situasi saat ini Bapak Ibu, di situasi pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu sudah mulai membaik, perlahan-lahan sudah mulai pulih. Situasi pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu memberikan tantangan di hidup kita untuk mengajarkan kita untuk memiliki rasa cukup dengan apa yang kita miliki. Kita harus tetap senantiasa bersyukur dan memiliki kebijaksanaan dalam berhikmat. Terkadang Bapak Ibu kita melihat orang-orang di sekitar kita
Dan kita sendiri tentunya Bapak Ibu masih sering kehidupannya diisi dengan poya-poya, gaya hidup mewah, dan hal berlebihan dalam hal lainnya. Sehingga terkadang rasa ketidakpuasan dan selalu ingin memiliki sesuatu dalam jumlah yang banyak membuat kita terkadang lupa diri dan lupa Tuhan. Dan bila kita tidak mendapatkan yang kita inginkan, yang tidak sesuai dengan kehidupan kita, seringkali kita mengeluh dan menyalahkan Tuhan dengan apa yang kita alami. Untuk itu Bapak Ibu Saudaraku, marilah kita belajar dari firman Tuhan. Keluhan kita itu ubah menjadi doa permohonan kepada Tuhan. Tuhan sangat mengerti dan tahu apa yang kita butuhkan. Tuhan mengetahui apa yang sungguh-sungguh yang kita minta. Maka marilah Bapak Ibu kita bawa di dalam doa. Dan iman yang sungguh-sungguh percaya hanya kepadanya. Marilah kita mengimani bahwa pemeliharaan Tuhan, jaminan Tuhan sungguh tidak akan pernah pergi dalam hidup kita dan keluarga kita. Dengan rasa cukup yang kita miliki akan membuat kita dengan hati yang besar menerima keadaan apa yang kita alami sambil mengandalkan pertolongan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, memiliki rasa cukup dalam iman yang terarah kepada Allah akan membentuk karakter kita juga. Memiliki rasa cukup hanya akan tumbuh ketika kita memiliki kesadaran yang kuat untuk mengendalikan diri kita, hawa nafsu keinginan kita, dan tunduk pada perintah dan hukum Tuhan dengan taat. Rasa cukup adalah pemicu tumbuhnya keteguhan hati yang didasarkan pada kepastian bahwa Allah akan memelihara hidup kita, sehingga ketaatan akan membuat kita untuk membangun hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita harus menjadikan Tuhan yang paling utama daripada kebutuhan perut, bahkan segala yang kita inginkan. Bahwa dalam pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita secara jasmani, Tuhan sudah memelihara. Bukan hanya dalam secara jasmani Bapak Ibu, Allah juga memelihara hidup kita secara rohani melalui ibadah yang kita berikan kepada Tuhan. Bisa kita baca, kita lihat Bapak Ibu di 1 Timotius pasal 6 ayat 6 yang mengatakan bahwa ibadah yang berlangsung dalam rasa cukup akan memberikan keuntungan besar. Mengapa dalam ibadah kita akan menerima manna surgawi, roti surgawi? Yakni bahwa firman Tuhanlah yang akan menuntun kita memiliki iman yang teguh, yang taat dan konsisten. Sungguh pun kita berada di keadaan yang sesulit apapun, di tengah suramnya keadaan kita. Dengan firman Tuhan ini kita akan dibentuk menjadi keluarga yang taat, yang bersyukur
kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku, selalulah kita memohon pertolongan Tuhan agar kita semua, keluarga kita, dimampukan untuk tidak mengabaikan perintah Tuhan. Marilah kita menjadi murid yang setia, patuh dan taat hanya kepada Tuhan. Sebab Allah selalu taat pada dirinya sendiri untuk selalu mengasihi kita, umat ciptaannya. Marilah Bapak Ibu Saudaraku maju terus membangun persekutuan bersama Tuhan Yesus. Sebab persekutuan dengannya jerih lelah kita tidak akan sia-sia. Roh Kudus menolong, memampukan kita untuk melakukan firman-Nya. Amin.